Setelah dinyatakan lolos untuk mengikuti pemilu pada tahun 2009, ternyata banyak partai yang tidak siap. Termasuk tidak siap dalam mempersiapkan calon anggota legislatif dari partai mereka. Sehingga yang terjadi adalah adanya calon yang lompat pagar, ada yang bajak-membajak, ada yang kemudian memalsukan umur, ada juga yang kemudian dengan segala cara mendapatkan calon. Sehingga yang terkesan adalah partai-partai yang tidak siap mencomot begitu saja nama dari calon anggota legislatif. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba mengundang beberapa calon anggota legislatif yang datang dari berbagai kalangan. Seorang guru dari Mojokerto juga tidak mau kalah dan mencalonkan diri sebagai anggota legislatif. Tentu saja di daerahnya ya. Terima kasih Bung Lutfi. Ya, terima kasih. Iya. Anda kok menjadi calon anggota legislatif? Bagaimana ceritanya? Kebetulan pada waktu itu saya nggak pernah ikut partai politik sama sekali dari awal. Walaupun ada keinginan, tapi untuk melaksanakan keinginan itu belum ada. Awal 2008 itu ada tawaran dari teman untuk mendirikan Partai Karya Perjuangan di tingkat kota Mojokerto karena belum ada. Akhirnya kami dan saya dan teman-teman membentuk kepengurusan untuk kita ikutkan verifikasi nasional pada waktu itu. Anda sebagai? Kebetulan dipilih jadi ketua oleh teman-teman yang lain. Tunggu dulu, Anda ketua partai dan Anda sendiri yang jadi calon anggota legislatif. Ketika ada untuk pendaftaran calon legislatif tingkat kota di Mojokerto itu, kami tawarkan kepada seluruh pengurus dan juga teman-teman di situ. Karena semua pengurus itu belum pernah sama sekali jadi anggota atau pengurus partai, tidak ada yang berani. Oh, jadi Anda terpaksa karena nggak ada lagi yang berani? Nggak ada lagi yang berani maju. Kebetulan aja semua pengurusnya itu memang awam soal politik karena nggak ada sama Anda sekali. Kan juga awam? Paling nggak saya juga pernah aktivis mahasiswa. Apa cukup itu? Saya rasa cukup di situ karena Anda sendiri kan sering menayangkan orang politik di TV. Tapi artinya belajar dari manapun untuk politik. Baik. Iya. Siapa sebenarnya Lutfi Hidayat? Ikuti kisahnya. Rumah sederhana di perumahan Citra Surodinawan, Kota Mojokerto, Jawa Timur inilah kediaman Lutfi Hidayat. Guru honorer yang hobi menanam ini telah terdaftar sebagai salah satu calon legislatif Partai Karya Perjuangan untuk DPRD Kota Mojokerto. Guru tidak tetap yang mengajar di Madrasah Ibtidaiyah ini berani maju menjadi caleg. Saya juga sebagai warga Indonesia merasa dituntut juga untuk berusaha ikut menyumbangkan tenaga pikiran untuk pembangunan bangsa ini. Meski berstatus partai kecil dan tidak didukung oleh dana besar, Lutfi mengklaim Partai Karya Perjuangan telah memiliki sekitar 1.000 anggota terdaftar di Kota Mojokerto. Hal itu membuatnya optimis partainya akan mengantarkannya menjadi seorang anggota legislatif di DPRD Kota Mojokerto pada pemilu mendatang. Mas Lutfi, jadi kalau Anda terpilih menjadi anggota DPRD, berarti Anda tinggalkan pekerjaan sebagai guru? Enggak, saya ingin karena bagi saya mengajar itu adalah perjuangan untuk diri saya sendiri. Pengalaman saya selama hidup, ketika mengajar walaupun gaji kecil kita dapat rezeki dari yang lain, bukan dari mengajar kita. Gajinya berapa sih Anda rata-rata terima sebulan? Sebulan untuk yang rata-rata kita terima itu sekitar 200 ribuan lah. Itu yang Anda bawa pulang? Iya ya, habis di jalan Pak, bensinnya mahal itu.
Nah, tadi kan Anda bilang bahwa memang salah satu obsesi Anda untuk terjun ke politik karena ada sesuatu yang ingin Anda perjuangkan. Betul. Apa yang Anda perjuangkan melalui jalur politik? Yang jelas itu adalah bidang pendidikan. Jadi di negara kita itu kan ada pendidikan umum dan pendidikan formal keagamaan. Dan mayoritas untuk pendidikan formal keagamaan itu kan banyak yang swasta, lembaga pendidikannya. Oke lah, kita sekarang sudah dari pemerintah ada BOS dan lain sebagainya. Tapi perlu diingat, BOS yang diberikan itu baik di sekolah umum maupun sekolah formal keagamaan yang swasta, sekolah swasta, itu kan dihitung tiap kepala murid. Sedangkan di sekolah negeri itu semua gurunya negeri. Dan sekolah swasta, negerinya hanya berapa. Otomatis operasional untuk dari BOS saja kan hanya pas untuk bayari guru untuk sekolah swasta. Sedangkan yang negeri, otomatis kesenjangan output dari lembaga itu sendiri pun berbeda. Baik, di sini ada pengamat politik Sukardi Rinakit ya. Bung Rinakit, bagaimana Anda melihat ini ketika jumlah partai begitu banyak, ini kelihatannya kader ini jadi rebutan gitu ya. Sehingga yang terjadi terkesan ini ya, partai itu mengambil calon-calon untuk pengurus dan juga calon anggota legislatif asal-asalan. Apa Anda melihat kesan itu? Iya, karena selama ini kan sebenarnya kaderisasi di partai itu sangat lemah. Hampir tidak ada kaderisasi dan rekrutmen kepemimpinan yang baik kan selama ini. Nah, ketika undang-undang mensyaratkan kira-kira gitu, bahwa kader itu misalnya 30% perempuan, wah sudah kelabakan. Tidak mudah untuk mencari wanita-wanita yang siap menjadi anggota dewan. Itu satu sisi. Sisi lain, memang berkaitan dengan karakter kita. Para politisi itu mulai sadar, karena karakter bangsa ini itu 3 sebenarnya. Melodramatik, yang dicirikan mudah lupa, mudah bosan, mudah kasihan gitu loh kira-kira. Makanya sudah bosan dengan yang lama-lama, politisi lama, maka rakyat itu ingin wajah baru. Nah, para politisi di partai sadar betul, makanya mencari wajah-wajah baru. Apalagi kalau masih muda, itu sebuah alternatif yang dicari-cari memang. Dengan kondisi ini menurut Anda apa dampaknya? Karena orang-orang yang dianggap tadi, asal-asalan tadi kan harus menghasilkan sebuah produk, undang-undang. Nah, apa kira-kira dampak selain mungkin produknya yang tidak berkualitas, tapi dampak lainnya apa? Ada 2 menurut saya beda. Antara teman-teman yang hadir di sini, itu real mengerti suara rakyat sebenarnya. Iya. Karena mereka memang dari bawah. Jargonnya Vok Populi, Vok Deus adalah mereka. Suara rakyat, suara Tuhan itu adalah mereka sebenarnya. Gitu. Nah itu, ini sebenarnya kalau bicara wakil rakyat yang real adalah mereka. Hanya memang butuh dilatih politik yang baik dan standar. Karena ini memang bukan politisi apolitik mereka sebenarnya. Tetapi mengerti betul real problem yang dihadapi sehari-hari rakyat. Ini kontras dengan para politisi kita yang sangat tidak tahu problem gitu loh. Ngomongnya di awang-awang sebenarnya. Baik. Bung Lutfi, kalau Anda mengamati apa yang terjadi di DPRD, saya nggak tahu apakah Anda ngamatin atau tidak, tapi ada nggak kritik terhadap anggota DPR yang sekarang? Sangat banyak itu. Sangat banyak. Bahkan baru-baru ini kan ada pilkada itu di Jawa Timur. 40% itu golput itu. Di situ saya melihat ada ketidakpercayaan publik terhadap kinerja birokrasi di situ dan juga kinerja dari legislatif yang jelas nanti ketika kita lihat aja pemilu akan datang. Baik, bagaimana kalau kita minta Lutfi untuk meyakinkan kita bahwa memang Lutfi adalah pilihan yang tepat untuk duduk di DPR? Silakan, Bung Lutfi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera untuk semua, bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati. Saya ingin tanya terlebih dahulu, kira-kira berapa tanggal hari kemerdekaan Republik Indonesia? Tanggal 17 Agustus. 17. Untuk yang beragama Islam, berapa jumlah rakaat dalam satu hari? Sholat 5 waktu. 17. Oke. Bapak dan ibu-ibu dan para warga masyarakat semua, Anda yang selama ini kecewa terhadap kinerja dewan, kinerja partai politik,
dan Anda-Anda yang setengah-setengah dalam ikut demokrasi di negara kita, sekarang ada kabar gembira untuk Anda bahwa ada nomor 17 untuk Anda. Jadi sekarang telah lahir Partai Karya Perjuangan. Ingat bahwa moto dari Partai Karya Perjuangan adalah mengangkat potensi lokal untuk dijadikan suatu aset nasional. Karya lokal, perjuangan nasional. Itu dalam partai nomor 17, Partai Karya Perjuangan. Iya.